Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Ahmad, NIM 1931042121, kelas PJKRG. Saya akan membacakan PowerPoint saya tentang olahraga rekreasi dan pariwisata. Olahraga yang dipilih hendaklah olahraga yang menyenangkan. Olahraga rekreasi merupakan salah satu olahraga yang menyenangkan. Olahraga adalah serangkaian gerak yang teratur dan terencana yang dilakukan dengan sadar dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Rekreasi adalah aktivitas yang dilakukan pada waktu luang dengan biaya yang murah, menyenangkan, dan bertujuan untuk menyegarkan kembali kondisi jasmani dan rohani. Jadi, olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan pada waktu luang dengan biaya yang jadi olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan pada waktu luang dengan biaya yang murah dan menyenangkan. Selain melakukan olahraga rekreasi, waktu luang juga dapat digunakan dengan mengunjungi tempat pariwisata. Konsep pariwisata mengandung kata kunci perjalanan, tour, yang dilakukan seseorang yang melancong demi kesenangan untuk sementara waktu, bukan untuk menetap atau bekerja. Jika pada awalnya kegiatan melancong adalah untuk kesenangan belaka, sekarang kegiatan tersebut menjadi suatu yang harus dilaksanakan dan dinikmati secara serius, yang kemudian mengakibatkannya menjadi tidak lagi sederhana. 1. Pengertian olahraga rekreasi. Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmani dan rohani seorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, pertandingan, dan kegiatan jasmani yang insentif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi. Puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Rekreasi merupakan bidang yang berkaitan dengan pendidikan jasmani dan olahraga. Pada umumnya dikatakan bahwa rekreasi adalah aktivitas pada waktu senggang, meskipun begitu tempatnya adalah pemanfaatan secara baik dari waktu luang, yakni memenuhi tujuan yang hendak dicapai. Pendidikan aktivitas dipilih sendiri masing-masing hingga dapat memenuhi keinginan yang konstruktif. Rekreasi merupakan aktivitas yang sehat bagi mental. Jenis-jenis olahraga rekreasi. Pertama, pariwisata. Konsep pariwisata mengandung kata kunci perjalanan, tour, yang dilakukan seseorang yang melancong demi kesenangan untuk sementara waktu, bukan untuk menetap atau bekerja. Rekreasi pariwisata bisa menjadi alternatif untuk dilaksanakan pada waktu senggang atau luang, mengingat banyak sekali potensi wisata yang ada di Indonesia. Olahraga yang dapat dilakukan untuk rekreasi meliputi olahraga tradisional dan modern. Olahraga tradisional yang dilakukan pada waktu luang adalah sebagai berikut: tarik tambang, kejar-kejaran, bakiak, lomba balap karung, lomba balap kelereng, dan lain-lain. Permainan merupakan salah satu kegiatan rekreasi yang dilakukan untuk bertujuan bersenang-senang, dan peraturan dalam permainan yang dilakukan untuk rekreasi dapat dimodifikasi. Ratus, permainan petak umpet, angkram, bakiak, tarik tambang, dan lain-lain. Hobi adalah melakukan kegiatan yang disukai dengan tujuan untuk menyenangkan diri sendiri, baik orang yang melakukan hobi mereka ketika mempunyai waktu luang. Beberapa orang mempunyai hobi pergi ke daerah yang mempunyai pemandangan hijau, banyak pohon yang rindang, suasana yang nyaman seperti sawah, ladang, perbukitan, ataupun kebun. Namun sebagian juga mempunyai hobi untuk sekadar duduk di pantai untuk menghabiskan waktu luang mereka. Sebagian orang juga mempunyai hobi untuk mengoleksi barang-barang yang disukai dan memperbaiki atau merapikan barang koleksinya ketika mempunyai waktu luang. Tujuan olahraga rekreasi. Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa waktu yang ideal untuk melakukan olahraga rekreasi adalah waktu luang. Karena olahraga rekreasi merupakan sarana dan pemanfaatan waktu luang, maka disimpulkan tujuan dari olahraga rekreasi diantaranya adalah sebagai berikut. Pengisi waktu luang. Waktu luang mempunyai dua sisi yang berbeda, yaitu sebagai tantangan dan sebagai hal yang
sebagai tantangan apabila waktu digunakan untuk berkarya atau mencari solusi dari persoalan hidup, tetapi sangat membahayakan jika manusia berinovasi untuk melakukan hal yang bersifat negatif. Jadi, dengan adanya dua dimensi tadi, sebaiknya waktu luang digunakan untuk melakukan olahraga. Sarana untuk melepas rasa lelah akibat rutinitas. Manusia dalam hidupnya banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dan mencari nafkah. Banyaknya rutinitas yang dilakukan kehidupan sehari-hari menyebabkan manusia sering mengalami kelelahan, stres, frustasi, dan tertekan. Dan yang ketiga itu adalah memperoleh kemenangan melalui olahraga. Bagaimana cara memperoleh kesenangan melalui olahraga? Jawabannya itu melalui olahraga rekreasi, karena semua bentuk olahraga rekreasi sangat menyenangkan. Dan yang selanjutnya itu nomor 4, manusia merupakan sosialisasi. Dengan kata lain, manusia tidak bisa hidup sendiri. Rekreasi mempunyai tujuan agar manusia dapat bersosialisasi dengan sesamanya. Rekreasi sebagai sarana untuk dapat berkumpul dengan keluarga, teman kerja, teman sekolah untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan, bermanfaat untuk jasmani dan rohani. Pengertian pariwisata. Pariwisata adalah aktivitas dari visitor yang melakukan perjalanan ke dan tinggal tempat di luar tempat tinggalnya sehari-hari untuk periode lebih baik dari 12 bulan untuk berawal kegiatan service agama dan alasan pribadi lainnya, tetapi tidak mendapat upah dan gaji dari perjalanannya. Sumber daya pariwisata. Sumber daya pariwisata itu diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber daya pariwisata terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya budaya. Sumber daya pariwisata minat khusus. Sumber daya alam menurut Damanik dan Weber dalam sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi interaksi wisata alam adalah yang pertama itu keajaiban dan keindahan alam, keragaman flora, keragaman fauna, kehidupan satwa liar, vegetasi alam, ekosistem yang belum terjamah manusia. Sedangkan menurut Fennel dalam GD Pitanya dan Ketut Suryarta, sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi sumber daya pariwisata diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu lokasi geografis. Hal ini menyangkut karakteristik ruang yang menentukan kondisi yang terkait dengan beberapa variabel lain. Misalnya untuk wilayah Eropa yang dingin dan bersalju seperti Swiss mungkin cocok dikembangkan untuk interaksi ski es. Iklim dan cuaca ditentukan latitude dan elevation diukur dari permukaan air, daratan, pegunungan dan sebagainya bersama faktor geologis. Iklim merupakan penentu utama dari lingkungan fisik yang mempengaruhi vegetasi, kehidupan binatang, angin dan sebagainya. Topografi dan landforms. Bentuk umum dari permukaan bumi dan struktur permukaan bumi yang membuat beberapa areal geografis menjadi bentang alam yang unik. Kedua aspek ini menjadi daya tarik sendiri membedakan kondisi geografis suatu wilayah benua dengan wilayah benua lainnya sehingga dapat menarik untuk menjadi interaksi wisata. 4. Surface material. Menyangkut sifat dari ragam material yang menyusun permukaan bumi, misalnya formasi bebatuan, alam pasir, mineral, minyak dan sebagainya sangat unik untuk menarik sehingga bisa dikembangkan menjadi interaksi wisata alam. Air memegang peran sangat penting dalam pembentukan tipe dan level rekreasi outdoor. Misalnya bisa dikembangkan jenis wisata pantai, bahari, danau, sungai dan sebagainya. Vegetasi merujuk pada keseluruhan kehidupan tumbuhan yang menutupi semua area tertentu. Kegiatan wisata sangat tergantung pada kehidupan dan formasi tumbuh seperti misalnya ekowisata pada kawasan konservasi alam, hutan dan lindung. Sumber daya manusia
diakui sebagai salah satu komponen vital dalam pembangunan pariwisata. Hampir setiap tahap dan elemen pariwisata memerlukan sumber daya manusia yang menggerakkannya, memberikan gambaran atas berbagai peluang karir dalam industri pariwisata yang memanfaatkan dan digerakkan dari sumber daya manusia seperti di bidang transportasi, akomodasi, pelayanan makanan dan minuman, shopping, travel, dan sebagainya. Secara garis besar, karir yang dapat ditekuni di sektor pariwisata adalah sebagai berikut. Airlines, maskapai penerbangan, merupakan salah satu industri perjalanan yang menyerap dan menggunakan sumber daya manusia dan jumlah paling besar bagi masyarakat lokal. Airlines menyediakan berbagai level pekerjaan, mulai dari level pemula sampai manajer, contohnya agen pemesanan tiket, awak pesawat, pilot, dan mekanik. Bus companies memerlukan manajer sumber daya manusia, agen tiket, agen pemasaran, petugas informasi, mengemudi, bus, staf, pelatih, administrasi, akuntan, dan sebagainya. Cruise companies, peluang karir terbuka untuk posisi kantor perwakilan dan perjualan, agen tiket, tenaga administrasi, peneliti pasar, direktur rekreasi, akuntan, dan sebagainya. Railroad, diperlukan tenaga pelayanan penumpang, penjualan tiket, tenaga reservasi, masinis, petugas, pengatur lalu lintas kereta, mekanik, manajer regional, wilayah, dan sebagainya. Sumber daya budaya, salah satu yang menyebabkan seseorang untuk melakukan pariwisata adalah ingin melihat atau mengetahui kehidupan dan budaya orang lain di belahan dunia, serta keinginan untuk mempelajari budaya orang lain. Menurut Agade Pitana, sumber daya budaya yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata diantaranya sebagai berikut: bangunan bersejarah, situs, monumen, museum, galeri seni, situs budaya kuno, dan sebagainya. Dan kedua itu seni dan patung kontemporer, arsitektur, tekstil, pusat kerajinan tangan dan seni. Yang ketiga itu seni pertunjukan drama, sendera tari, lagu daerah, teater, jalanan, eksibisi, foto, festival, dan event khusus lainnya. Peningkatan keagamaan seperti pura, candi, masjid, situs, dan sejenisnya. Kegiatan dan cara hidup masyarakat lokal, sistem pendidikan, sanggar teknologi. Perjalanan trekking ke tempat bersejarah menggunakan alat transportasi unik, berkuda, dokar, cikar, dan sebagainya. Mencoba kuliner masakan setempat, melihat persiapan cara membuat, menyajikan, dan menyantapnya merupakan atraksi budaya yang sangat menarik bagi wisatawan. Sumber daya pariwisata minat khusus. Pariwisata dengan minat khusus diperkirakan akan menjadi tren perkembangan pariwisata ke depan, sebab calon wisata telah menginginkan jenis pariwisata yang fokus, yang mampu memenuhi kebutuhan spesifik wisatawan. Dampak pariwisata. Dampak ekonomi pariwisata. Dampak ekonomi yang ditimbulkan dengan bersifat positif dan negatif. Dampak positif pariwisata bagi ekonomi menurut Leper dalam EGD Pitana, dan ada banyak dampak positif pariwisata dari perkawinan antara sebagai berikut. Pendapatan dari penukaran valuta asing. 2. Menyehatkan neraca perdagangan luar negeri. 3. Pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata. 4. Pendapatan pemerintah. 5. Penyerapan tenaga kerja. Dampak negatif pariwisata bagi ekonomi. Ketergantungan terlalu besar pada pariwisata. Beberapa daerah tujuan wisata sangat menggantungkan pendapatan atau kegiatan ekonominya pada sekitar pariwisata. Pariwisata sangat rentan terhadap fluktuasi karena berbagai isu. Ada kalanya isu tersebut tidak menguntungkan seperti penyakit, konflik, dan lainnya, sehingga akan menurunkan tingkat perekonomian. Meningkatkan angka
inflasi dan marketnya harga tanah. Perputaran uang dan aktivitas ekonomi daerah tujuan wisata sangat besar. Permintaan barang konsumsi juga meningkat, yang ada akhirnya akan memicu laju inflasi selain akan meningkatkan harga tanah di sekitar lokasi. Meningkatkan kecenderungan untuk mengimpor bahan-bahan yang diperlukan dalam pariwisata sehingga produk lokal tidak terserap. Dampak sosial budaya pariwisata. Menurut Ricardo dan Fluker dalam dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial budaya daerah tujuan wisata antara lain adalah dampak terhadap struktur populasi, meningkatkan aktivitas pariwisata di suatu daerah tujuan wisata, memerlukan tenaga kerja untuk menjalankan usaha pariwisata dan memberikan pelayanan yang diperlukan wisatawan. Sebagai dari penduduk lokal memutuskan untuk mengganti pekerjaannya sehingga terjadi perubahan struktur populasi. Transformasi struktur mata pencarian. Peluang kerja sektor pariwisata harus diakui memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal ini akan segera menarik minat orang dari bidang pekerjaan lain untuk beralih bekerja di bidang pariwisata. Transformasi tata nilai. Meningkatkan populasi dengan datangnya orang yang mempunyai attitude berbeda-beda dapat menyebabkan percampuran tata nilai di daerah tujuan wisata tersebut. Dampak pariwisata pada tata nilai di daerah tujuan wisata lebih besar disebabkan karena pengaruh wisatawan daripada disebabkan oleh pekerja pariwisata yang datang dari daerah lain. Transformasi tata nilai ini dapat mengambil beberapa bentuk, yaitu efek peniruan, menolak asal penuh kebudayaan wisatawan dan kehidupan sehari-hari, modifikasi kebudayaan. 4. Dampak pada kehidupan sehari-hari. Pariwisata juga menyebabkan masalah untuk masyarakat tuan rumah yang mempengaruhi bagaimana masyarakat bertindak dalam kehidupan sehari-harinya, dan antaranya terlalu sesaknya orang, kemacetan lalu lintas, penggunaan infrastruktur berlebihan, kehilangan kegunaan dan manfaat sosial tanah, kehilangan manfaat dan usaha lain, polusi desain, arsitektur, kejahatan terhadap wisatawan, kejahatan oleh wisatawan. Dampak pariwisata terhadap lingkungan. Yang pertama itu dampak dari penggunaan alat transportasi. Sektor transportasi di seluruh dunia diperkirakan bertanggung jawab terhadap konsumsi 20-30% dari keseluruhan energi fosil dunia. Alat transportasi yang sangat vital bagi pariwisata: mobil, bus, kereta api, pesawat udara, kapal laut. Semua transportasi yang digunakan dapat mencemari udara dan menyebabkan pemanasan global. 2. Dampak dari pembangunan fasilitas pariwisata. Perkembangan pariwisata dapat menimbulkan kerusakan besar pada ekosistem. Kerusakan dan masalah ekosistem yang ditimbulkan dapat berubah sedimentasi dan emisi gas buang. Dampak dari pengoperasian industri pariwisata. Pengoperasian industri pariwisata dapat memberi tekanan pada lingkungan melalui berbagai cara, yaitu tekanan terhadap sumber daya alam, wisata dan alat transportasi dapat merusak dan menghancurkan vegetasi tumbuhan dan perusakan garis pantai. B. Perusakan habitat kehidupan liar. Masalah yang timbul dapat berupa penghancuran habitat akibat kehilangan habitat untuk keperluan pembangunan pariwisata, penyediaan tempat camping, pencarian kayu bakar dan sebagainya. Polusi dan pencemaran limbah lainnya. Limbah yang merupakan bahaya utama bagi sumber air yang keperluan sehari-hari dan juga menjadi ancaman bagi perairan laut dan wilayah pantai. Ancaman berikutnya berupa pengendapan bahan limbah, polusi limbah hotel dan restoran. Hubungan antara olahraga dan pariwisata. Olahraga rekreasi berhubungan dengan pariwisata. Hal ini dapat kita lihat pada penjelasan sebelumnya bahwa olahraga rekreasi dapat dijadikan sebagai wahana untuk pariwisata, dapat menarik minat wisatawan. Banyak permainan olahraga rekreasi yang dapat dikemas dengan cara yang menarik seperti futsal, basket, volley, bulu tangkis, tenis meja, perlayangan, arum jeram, airsoft gun, bela diri, gasing, bakiak, tariak, dan lain-lain. Sementara itu, destinasi pariwisata juga menawarkan beberapa olahraga rekreasi seperti mendaki gunung, arum jeram,
diving, basketball, car racing, Olympic Games, soccer. Jadi dapat disimpulkan bahwa olahraga, rekreasi, dan pariwisata mempunyai hubungan yang kuat dan saling mendukung di antaranya. Peran olahraga, rekreasi, dan pariwisata dalam kehidupan. Olahraga, rekreasi, dalam pariwisata berperan penting dalam kehidupan manusia. Olahraga, rekreasi berperan dalam pemanfaatan waktu luang sehingga manusia bisa tetap produktif dalam waktu luang. Olahraga, rekreasi juga sebagai sarana untuk melepas rasa lelah akibat rutinitas. Melakukan olahraga, rekreasi juga dapat memperoleh kesenangan melalui olahraga. Selain itu, olahraga rekreasi berperan penting dalam sosialisasi masyarakat karena dapat pelaksanaannya manusia berinteraksi satu sama lain. Bidang pariwisata dalam kehidupan ini juga memegang peranan penting, antaranya adalah berdampak pada ekonomi karena pariwisata dapat meningkatkan pendapatan dan penukaran valuta asing, meningkatkan pendapatan pemerintah, meningkatkan neraca perdagangan luar negeri, dan banyak menyerap tenaga kerja. Kesimpulan, olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan pada waktu luang dengan biaya yang murah, menyenangkan, dan bertujuan untuk menyegarkan kembali kondisi jasmani dan rohani. Jenis olahraga rekreasi dan antaranya adalah pariwisata, olahraga, permainan, hobi. Tujuan olahraga rekreasi adalah sebagai pengisi waktu luang, sarana untuk melepaskan rasa lelah akibat rutinitas, memperoleh kesenangan melalui olahraga, dan sosialisasi. Pariwisata adalah perjalanan ke luar daerah yang dilakukan seseorang untuk beragam kegiatan dengan tujuan rekreasi. Sumber daya pariwisata terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pariwisata, sumber daya pariwisata. Minat khusus pariwisata mempunyai dampak bagi ekonomi sosial, budaya, lingkungan. Olahraga, rekreasi, dan pariwisata mempunyai hubungan yang kuat dan saling mendukung di antara keduanya. Olahraga, rekreasi, dan pariwisata berperan penting dalam kehidupan manusia. Itulah tadi mengenai tugas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.